saya mau membahas tentang sterilisasi kandang indukan, kandang beranak ya untuk indukan. Jadi setiap kali kita mau memindahkan indukan ya kan ke kandang beranak, dari kandang bawah ke kandang beranak ya kan, itu kita lakukan sterilisasi kandang dulu, karena kan sebelumnya itu dipakai indukan yang lain ya kan, sampai ada anaknya besar, dan otomatis juga itu kandangnya pernah ada kotoran induk yang sebelumnya, kotoran anak babi yang sebelumnya juga, kadang diare ya kan, segala macam, otomatis akan ada bakteri dan mikroba dan juga ada protozoa di situ, mungkin ada beberapa jenis virus juga, kita kan nggak tahu ya. Jadi itu kenapa kita lakukan sterilisasi kandang, wajib kalau di kandang real farm rutin sebelum memasukkan induk baru yang akan beranak gitu. Jadi tujuannya apa kita lakukan sterilisasi kandang? Tujuannya untuk meminimalisir penyakit yang akan nanti ditimbulkan, misalkan kayak infeksi air susu, atau misalkan infeksi bakteri E. coli dan protozoa pada anak babi yang nanti baru lahir ya kan. Jadi itu cara-cara pencegahan yang wajib kita lakukan di sini, karena itu jauh lebih murah ketimbang kita nanti harus membeli obat-obatan dan yang lain-lainnya, itu lebih mahal biayanya. Jadi saya lebih condong untuk meminimalisir dengan cara sterilisasi, penyemprotan disinfektan dan yang lain-lain. Jadi nanti akan sedikit menimbulkan masalah. Jadi nggak banyak masalah di kandang. Kalau kandangnya udah bersih, sering sterilisasi kandang ya kan, itu kemungkinan terinfeksinya bakteri itu lebih kecil. Kalau 0% itu nggak mungkin ya, 0% itu nggak mungkin, karena di setiap kandang itu pasti ada bakteri E. coli-nya, pasti ada salmonellanya, pasti ada bakteri Mycoplasma ya kan, yang bikin sesak pernapasan, dan protozoa juga yang lain-lain itu pasti ada. Cuman sekarang gimana caranya kita peternak pintar-pintar memanage kandang supaya itu diminimalisir, perkembangan bakteri itu diminimalisir ya kan. Caranya salah satunya adalah, pertama saya melakukan penyemburan api ya kan, dibakar gitu, dibor ininya dengan gas pakai api, kandang besinya untuk sterilisasi awal sudah disemburkan dengan api. Beberapa menit kemudian kita lakukan penyemprotan disinfektan. Disinfektannya yang bagus tentunya, khusus untuk virus. Kalau untuk sterilisasi kandang seperti ini nanti akan saya perlihatkan pada saat kita ambil gambarnya ya. Jadi nanti itu ada beberapa disinfektan memang yang saya gunakan, levelnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat aja nanti langsung ya. Jadi biar nggak panjang-panjang, kita langsung lihat prosesnya. Nah, oke, kita mulai ya. Ini awal saya lakukan pembakaran ya kan, pakai gas gitu, itu pakai alat kayak ininya kompor gitu. Jadi kita bakar semuanya, besi-besi itu tujuannya adalah untuk pemanasan, itu kan untuk memanaskan besi. Jadi kalau untuk ada bakteri, ada sumber-sumber penyakit gitu kan, mau itu virus, mau bakteri atau protozoa, jadi kan kalau dipanaskan itu kan tujuannya supaya untuk sterilisasi, jadi supaya mati gitu loh, karena terkena proses pemanasan. Jadi karena untuk anak babi yang terlebih dahulu itu kan biasanya ada diare, jadi otomatis pasti ada bakterinya, dan ada sisa kotoran dari induk-induk yang lama, itu juga pasti sedikit banyaknya pasti ada sisa-sisa bakteri yang masih ada di kandang. Jadi ini tujuannya untuk sterilisasi. Ini semuanya itu dari ada 10 slot, itu semua kita bakar dulu seperti ini. Jadi ini rutin kita lakukan setiap kali ada pergantian induk untuk
mengisi kandang gitu. Jadi tahap pertama kita lakukan pembakaran seperti ini di kandang besi. Oke, kita lanjut ke langkah kedua. Setelah kita tadi panaskan memakai api, sekarang waktunya kita semprotkan disinfektan untuk antibakteri, antivirus ya kan. Yang ini saya pakai disinfektannya yang oke punya, karena memang untuk sterilisasi penting ya. Tapi kalau untuk daily itu beda lagi, untuk keseharian itu beda lagi, untuk perawatan sehari-hari. Jadi khusus untuk sterilisasi seperti ini saya pakainya disinfektan yang khusus untuk virus, bakteri, dan juga untuk protozoa. Jadi untuk memaksimalkan. Nah, untuk itu jadi seperti itu. Sebelumnya kan kandang ini juga penuh ya, seperti yang tadi di depan itu ada induk ada beserta anaknya. Jadi pasti ada sisa-sisa bakteri atau protozoa, karena di setiap kandang itu pasti ada bakterinya, nggak mungkin nggak ada. Cuman bagaimana kita mengatur jumlah bakterinya atau meminimalisir supaya tidak berkembang biak dan banyak di kandang. Jadi nanti akan banyak masalah, sakit segala macam, diare, gampang diare ya kan. Kalau bakteri E. coli-nya banyak tuh nanti gampang diare. Kalau mikoplasmanya banyak itu nanti banyak anak babi sesak napas ya kan. Belum lagi nanti virus apa namanya ya, erysipelas gitu kalau nggak salah, yang bikin kulit babi, anak babi itu kelupas-kelupas gitu, kayak kulitnya mati-mati gitu kan, kayak apa ya, kayak penyakit kulit begitu ada. Jadi ini wajib, ini Pak Tut masih semprot-semprot kandangnya. Jadi ini apa namanya, kita semprot rutin. Setiap kali ada pergantian induk kita lakukan tahapan-tahapan seperti ini. Begitu. Dan oh ya, setelah kita semprotkan disinfektan ya kan, nanti kita butuh waktu 15 sampai 20 menit itu selang waktunya supaya disinfektannya bekerja. Nah, itu nanti cukup untuk saya sambil pilih-pilih induk yang di bawah, yang kira-kira mana aja yang udah waktunya untuk naik ke atas. Biasanya itu umur 3 bulan biasanya saya udah naikkan, atau 3 bulan lewat 1 minggu biasanya itu sudah mulai naik. Nah, jadi untuk kalian nih, pastikan sebelum kalian memindahkan indukan untuk mengisi kandang bersalin seperti ini ya kan, karena dipakainya itu bergantian. Yang udah pisah dari anak itu udah kembali ke kandang indukan di bawah, dan nanti kandang ini akan diisi oleh indukan yang akan beranak gitu. Jadi pastikan kondisi kandang sudah aman, sudah disterilisasi, dan prosesnya juga udah baik. Jadi nanti untuk kalau kandang ini sudah bersih, sudah bagus, sudah pernah disterilisasi, akan mengurangi terjadi masalahnya di kandang gitu. Akan mengurangi terjadinya masalah-masalah yang tidak diinginkan di kandang kita gitu. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke next di step berikutnya, yaitu di pemilihan indukan untuk dinaikkan. Nah oke, saya udah di kandang bawah, di kandang induk, terutama yang di slot indukan yang sudah dikawinkan ya kan. Ini saya lagi pilih-pilih induk yang tanggal kawinnya itu bulan 4 dan bulan 5. Jadi sudah hampir waktunya naik. Akhir bulan 4 dan juga awal-awal bulan 5. Jadi yang perutnya udah besar, yang kebuntingannya udah kelihatan banget, gede, supaya lebih aman, itu biasanya saya akan naikkan ke atas sembari menunggu dia proses adaptasi dengan kandang barunya ya kan. Di atas itu tetap induk babi perlu proses adaptasi juga dengan kandangnya, karena dia kan selama bunting itu ada di kandang bawah seperti ini. Nah nanti dia naik ke atas itu perlu beradaptasi lagi dengan kandang beranaknya. Walaupun beberapa induk udah terbiasa ya di kandang beranak, habis itu turun lagi, biasanya dia udah tahu kandang-kandangnya. Ini saya lagi
pilih-pilih induknya mana, dari perutnya juga kita bisa lihat tanggal kawin. Saya lagi pilih-pilih sama Pak Tut, begitu. Oke, ini kita udah mau mulai naikkan induknya. Yang tadi yang udah kita pilih, yang udah saya pilih sama Pak Tut, itu udah ditanda-tandai. Jadi sekarang tinggal naik-naikkan aja induk babinya. Biasanya diurutkan dari tanggal yang besar ke kecil. Pokoknya harus berurutan, tidak boleh ngacak. Kalau itu aturan di kandang saya. Jadi supaya nanti juga proses beranaknya gampang, jadi sebelah-sebelahan gitu. Jadi dari tanggal 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi tidak boleh ngacak, itu aturannya di kandang saya. Nah, pada saat menaikkan induk seperti ini, itu KTP-nya juga ikut naik. KTP-nya itu isinya tanggal kawin, berapa kali beranak, udah gitu nanti ada juga suntikan apa aja yang udah kita kasih. Dari yang paling penting itu dari awal kali dari proses beranak sampai nanti pisah dengan anaknya, itu saya perlu catatan record medis, istilahnya gitu, catatan obat apa aja yang udah kita kasih, treatmentnya berapa kali, itu pastinya untuk anak dan induk. Jadi induknya udah disuntik apa aja, kapan, saya butuh tanggal dan juga nama obatnya. Terus nanti anaknya tanggal suntik dan obatnya apa. Jadi saya akan tahu langkah-langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Jika terjadi masalah itu gampang kita ngecek, karena babinya kan banyak ya enggak sih. Jadi supaya mempermudah. Nah, karena nanti ya kalau nggak ada catatan riwayat medis seperti itu di setiap kali proses beranak, itu setiap kali satu periode beranak ya, itu saya butuh catatannya selama 30 hari itu treatmentnya apa aja. Jadi kalau nanti itu nggak ada, kita bingung, ini kemarin mana ya, itu mana ya. Nah, pada saat saya nggak ada di tempat juga, misalkan nanti nggak dicatat, itu akan kebingungan, karena kan induknya banyak, kita kadang-kadang lupa, namanya human error kan pasti aja ada. Jadi itu kita terapkan, pokoknya wajib tulis tadinya habis suntik apa, vaksin apa, tanggal berapa, itu wajib banget di kandang saya. Jadi kalau hari ini ada vaksin apa gitu, jadi kita tahu, oh tanggal sekian sudah vaksin, oh tanggal sekian udah suntik cacing, oh tanggal sekian sudah antibiotik, oh tanggal sekian udah suntik vitamin. Jadi wajib hukumnya, dan semua karyawan yang ada di kandang saya itu diwajibkan untuk mencatat. Harus tahu suntik obatnya apa saja yang standar-standar yang sudah saya ajarkan tentunya di kandang, begitu. Jadi itu langkah-langkah yang, beberapa tips-tips atau langkah-langkah yang saya terapkan di kandang, mungkin bisa buat referensi untuk kalian atau masukan untuk kalian untuk misal untuk lebih mengembangkan peternakan kalian. It's okay, nggak masalah mau peternakan kecil atau bahkan yang sudah menengah, atau kalau bahkan kandang-kandang besar, saya yakin udah punya pola yang mungkin lebih bagus, lebih tertata daripada saya di kandang ya. Nah, tapi kalau untuk kalian-kalian walaupun peternak rumahan, cuman punya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, it's okay, jangan khawatir, nggak perlu berkecil hati ya nggak sih. Bisa diterapkan kayak gitu walaupun kecil tapi berkualitas ya enggak. Jadi enggak harus besar tapi berantakan. Jadi belajar dari hal-hal yang kecil dulu, disiplin dulu dari hal-hal yang dari kecil, nanti pada saat kalian berkembang menjadi lebih besar itu akan lebih mudah, tinggal dilanjutkan apa yang sudah diterapkan dari awal gitu. Jadi saya juga di sini enggak semata-mata langsung besar, tapi berproses, semua butuh berproses. Dari yang hanya punya indukan 2 ekor, tapi itu sudah mulai menerapkan proses pencatatan, menyuntik induk bagaimana, kan gitu. Jadi nanti pada saat kita mempunyai yang lebih besar, berkembang dan berkembang, itu nggak kaget, nggak shock, oh ternyata harus begini, oh ternyata harus begini, nggak gitu. Jadi semua itu buat saya kan perlu berproses ya, perlu jam terbang juga, perlu pengalaman juga, nggak langsung instan begitu, apalagi yang diproses indukan seperti ini ya kan. Jadi wajib kalian jalani prosesnya, pengalamannya dicatat,
supaya nanti bisa menjadi kandang yang bagus, yang memiliki kualitas dan standarnya sendiri, walaupun kita termasuk peternak yang mandiri gitu. Jadi harus semangat dong, terutama para peternak muda ya kan, terutama peternak Bali tentunya, atau nggak kalah juga dong peternak yang dari luar Bali ya kan, yang udah tonton channelnya Ria Farm juga, support channelnya Ria Farm juga. It's okay, saya tetap sharing pengalaman dan juga apa-apa tips-tips yang saya lakukan di kandang, dan dikembangkan juga karena kan setiap peternak memiliki memiliki pengalaman yang berbeda-beda, memiliki masalah yang berbeda-beda. Jadi ayo buat kalian yang masih banyak memiliki masalah, terutama di kandang indukan atau kandang penggemukan, coba deh diperbaiki dulu manajemen kandangnya, dan nanti bisa dilihat perubahannya, ada perbaikan apa tidak. Oke, itu aja ya. Itu tadi saya udah naikin induk babi satu persatu. Jadi begitulah prosesnya kita di sini. Jumpa di video kita nanti berikutnya ya kan. Jangan lupa like-nya dan jangan lupa subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe, oke? Nah, thank you banget udah nyimak video kita kali ini. Apa aja yang kita lakukan untuk sterilisasi kandang indukan sebelum memindahkan induk yang akan mengisi kandang indukan lagi ya. Jadi itu aja, semoga bermanfaat buat kalian. Thank you, salam peternak dari Bali. Bye bye.